Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairia, NIM 230111058. Saya dari kelas MG23C Keuangan. Saya akan mempresentasikan hasil analisis saya yang di organisasi desa, analisis struktur dan proses organisasi pada PKK, pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga pada desa Trusmikulon, Kecamatan Planet, Kabupaten Cirebon. Oke, PKK itu organisasi desa yang organisasi kemasyarakatan yang berperan sebagai mitra pemerintah desa dalam upaya pemberdayaan keluarga dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, menjadi wadah partisipasi wanita desa, kegiatan sosial, ekonomi, pendidikan, serta kesehatan yang berbasis keluarga. Tujuannya PKK itu untuk mewujudkan keluarga sejahtera, mandiri, dan berdaya sebagai fondasi masyarakat desa yang berkualitas, sumber daya manusia, terutama perempuan, melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan. Baik, selanjutnya itu ada struktur kepengurusan. Kepengurusan itu yang Dewan Penasehat itu berasal dari kubunya, yaitu Bapak Abdul Thalib. Terus ketuanya itu istrinya dari Pak Kubu, ada wakil, sekretaris, bendahara, serta ada pokja. Di pokja sendiri itu ada ketua, wakil ketua, sekretaris, serta anggotanya. Oke, selanjutnya itu ada kegiatan utama organisasi PKK ya. Yang pertama itu ada pembinaan nilai, itu berfokus pada gotong royong dan kehidupan beragama. Yang kedua itu ada pendidikan dan keterampilan, itu meningkatkan pendidikan dan keterampilan keluarga. Yang ketiga itu ada ketahanan pangan dan ekonomi. Ada penguatan ketahanan pangan dan ekonomi rumah tangga. Yang keempat itu ada kesehatan dan lingkungan. Pembinaan kesehatan ibu dan anak, itu memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Terus yang terakhir ada perencanaan keluarga. Ada perencanaan keluarga sehat untuk berkelanjutan, itu hidup sehat. Jadi kita tuh kayak saling gimana gitu cara hidup sehat yang benar gitu. Oke, selanjutnya ada analisis struktur organisasi. Itu bentuk strukturnya PKK itu bentuk strukturnya fungsional, karena struktur fungsional dipilih sesuai dengan karakter organisasi kemasyarakatan di tingkat desa yang menuntut efisiensi kebijakan peran serta kemudahan koordinasi antar bidang kegiatan. Contohnya itu pemimpin oleh ketua PKK dibantu oleh wakil ketua, terus sekretaris dan bendahara itu kayak saling bantu gitu. Terus kelompok kerja kayak atau pokja itu menangani 10 program PKK. Oke, selanjutnya ada pembagian tugas dan wewenang. Ketua PKK itu memimpin, mengkoordinasi seluruh kegiatan, menyusun program kerja, menjadi penghubung dengan pemerintah desa, serta mengambil keputusan yang strategis. Wakil ketua PKK itu membantu ketua, menggantikan jika berhalangan, itu mengawasi pelaksanaan setiap program kerjanya. Kalau sekretaris itu mengelola administrasi, penyuratan, laporan, terus mengarsipkan surat-surat, terus perencanaan kerjanya bagaimana, notulensi. Kalau bendahara itu mengelola keuangan, mencatat pengeluaran, terus bertanggung jawab sepenuhnya dalam keuangan dan penggunaan dana. Kalau pokja itu pelaksanaannya sesuai dengan bidangnya masing-masing ya. Kan pokja itu ada 4. Yang pertama itu sesuai bidang Pancasila dan gotong royong. Terus kedua bidang pendidikan dan keterampilan. Yang ketiga pangan dan perumahan. Yang keempat itu ada kesehatan dan lingkungan. Oke, selanjutnya itu ada hubungan antar kerja bagian.
Di PKK Desa Tusmi Golon sendiri itu bersifat vertikal. Yang pertama vertikal, horizontal, eksternal. Yang vertikal itu ketua memberikan arahan langsung kepada wakil ketua, sekretaris, bendahara, serta ketua Pokja. Nah, kalau ketua Pokja itu melaporkan hasil kegiatan ketika ketua secara rutin setelah melalui rapat dengan sinkronisasi program pokok. Yang kedua adalah koordinasi horizontal. Ini untuk melintas bidang kayak misalnya Pokja pangan dengan Pokja kesehatan untuk ketahanan gizi, seperti itu. Terus hubungan eksternal itu koordinasi dengan PKK kecamatan atau ya eksternal seperti kepolisian dan kegiatan lokal anti narkoba, seperti itu. Oke, selanjutnya itu analisis proses organisasi. Sistem komunikasi di Desa Tusmi Golon ini pakai formal dan informal untuk menyampaikan koordinasi kegiatan dan membangun partisipasi. Yang formal itu rapat rutin pengurus inti dan anggota untuk menyampaikan kebijakan, dokumentasi, notulasi, dan laporan. Yang kedua itu ada informal. Informal itu interaksi sehari-hari, pertemuan non formal kayak di grup, pesan singkat, memperkuat hubungan silaturahmi, mempercepat penyampaian informasi. Terus ada koordinasi kegiatan. Koordinasi kegiatan itu dilakukan secara berencana dan berjenjang untuk memastikan setiap program berjalan sesuai tujuan. Vertikal, ketua ada vertikal, ada horizontal. Vertikal itu ketua PKK desa sebagai koordinasi utama menyampaikan arah kebijakan dan rencana kerja kepada pengurus dan Pokja. Yang horizontal itu koordinasi antar Pokja melalui rapat, musyawarah, dan program lintas bidang. Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah. Usulan dibahas bersama dalam rapat PKK. Keputusan diupayakan melalui mufakat. Ketua memiliki wewenang mengambil keputusan akhir bila diperlukan. Itulah pengambilan keputusan kalau ada masalah di organisasi PKK Desa Tusmi Golon. Terus cara menyelesaikannya bagaimana organisasi ini? Konflik diselesaikan dengan mengedepankan musyawarah, permasalahan diidentifikasi atau diklarifikasi secara objektif. Ketua dan wakil ketua PKK diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Keputusan diambil melalui mufakat. Jika diperlukan dilakukan penyesuaian tugas atau evaluasi kerja bila konflik tidak diselesaikan, melibatkan pemerintah desa atau tokoh masyarakat. Evaluasi efektivitas organisasi. Yang pertama adalah input, struktur jelas, partisipasi aktif, dukungan pemerintah desa berjalan dengan baik, keterbatasan dana, sarana, dan kapasitas SDM kurang efektif. Penyebabnya anggaran terbatas, kesibukan anggota, minimnya pelatihan. Yang kedua itu ada proses pelaksanaan kegiatan, mengkoordinasi melalui rapat, musyawarah, pembagian tugas, pengambilan keputusan, partisipasi berjalan dengan baik. Konsistensinya melaksanakan program monitoring dan evaluasi belum sistematis, kurang efektif. Penyebabnya pengawasan lemah, keterbatasan waktu pengurus. Terus selanjutnya ada output itu hasil yang dicapai. Kegiatan berdampak langsung menyeluruh kesehatan, pemberdayaan keluarga berjalan dengan baik. Hasil belum berkelanjutan dan merata, belum meningkatkan kemandirian ekonomi, kurang efektif. Penyebabnya itu keterbatasan input dan proses yang kurang maksimal. Ada rekomendasi perbaikan organisasi itu, perbaikan strukturnya, memperjelas pembagian tugas dan wewenang seperti yang tertulis job desk-nya itu untuk pengurus inti dan Pokja. Bentuknya tuh belum mengkoordinasi lintas Pokja untuk sinergi program. Yang kedua itu
perbaikan komunikasi dan koordinasi, perkuat mekanisme formal rapat rutin secara konsisten, dokumentasi, optimalkan grup pesan singkat resmi PKK desa untuk koordinasi harian. Yang ketiga ada peningkatan kinerja anggota, penguatan kapasitas SDM, pelatihan dasar organisasi, kepemimpinan manajemen, memberikan apresiasi dan libatkan anggota. Baik, langsung aja kesimpulan dari PKK Trismi Pulon ini memiliki struktur organisasi fungsional yang jelas melalui pengurus inti dan pokja 1-4 serta proses organisasi yang berjalan cukup efektif melalui komunikasi, koordinasi, dan musyawarah. Namun keterbatasan dana, sarana, prasarana, kapasitas SDM itu kurang konsisten. Kegiatan membuat dampak program belum optimal sehingga diperlukan penguatan struktur, komunikasi, dan kapasitas anggota agar kinerja PKK lebih berkelanjutan. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.